Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai studi kasus merger dan akuisisi. Untuk anggota kelompok yang pertama yaitu Fitriana Salsabila Putri, yang kedua Fitrotul Amaliyah, ketiga Purwaningrum Rahmatika Raya Santoso, yang keempat Ria Samardiana, kelima Karina Warda Marsyanda, dan keenam Fairuz Zaki Muhammad. Saya Fitriana Salsabila Putri, NIM 212010-2017. Definisi merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi adalah aksi korporasi yang dapat mempengaruhi harga saham. Antara merger dan akuisisi tidak sama. Keduanya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan yang pertama, merger adalah dua perusahaan yang bergabung untuk membentuk perusahaan yang baru. Jadi, dua perusahaan ini membubarkan diri untuk membentuk perusahaan yang baru. Sedangkan akuisisi, satu perusahaan membeli perusahaan yang lain dan ada kecenderungan perusahaan yang lebih besar mengendalikan perusahaan yang lebih kecil. Perbedaan kedua, merger tidak membutuhkan dana tunai, sedangkan akuisisi membutuhkan dana dalam jumlah besar. Dapat dibiayai dari uang tunai, saham, utang, maupun kombinasi dari ketiganya. Perbedaan ketiga, merger memiliki lebih banyak persyaratan dan formalitas yang harus diselesaikan, sedangkan akuisisi memiliki lebih sedikit persyaratan dan formalitas yang harus diselesaikan. Perbedaan keempat, tujuan merger untuk memperluas pasar, sedangkan akuisisi untuk memasuki pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Warda Marsyanda. Saya dari kelas manajemen 2A1. Saya akan menjelaskan pengertian tentang merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan dan kemudian membentuk badan hukum atau entitas baru di bawah bendera satu perusahaan. Aksi merger harus mendapat persetujuan pemegang saham terlebih dahulu lewat rapat umum pemegang saham. Jadi merger adalah dua atau lebih perusahaan sepakat membentuk perusahaan gabungan baik aset dan kewajiban kedua perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan baru merupakan pemilik perusahaan yang digabungkan. Yang kedua adalah akuisisi, adalah satu perusahaan membeli perusahaan yang lain secara langsung. Perusahaan yang mengambil alih inilah sebagai pemilik barunya. Akuisisi terjadi ketika suatu perusahaan mengambil alih semua keputusan manajemen operasional perusahaan lain. Jadi yang dimaksud akuisisi yaitu pengambil alihan sebagian atau seluruh perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada dan beroperasi. Akuisisi aset misalnya pembelian fasilitas produksi perusahaan, divisi operasional, unit bisnis, atau keseluruhan aset perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Zaki Muhammad. Tujuan akuisisi perusahaan dilakukan untuk meningkatkan skala ekonomi, mendapatkan pasokan bahan baku, menurunkan biaya per unit seiring peningkatan produksi. Selain itu, manfaat akuisisi adalah untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan, mengurangi biaya dan memperluas lini produk, serta mendapatkan teknologi dari perusahaan yang diakuisisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwaningrum Rahmatika Raya Santoso dari kelas manajemen 2A1 dengan NIM 212010200028. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian perbedaan merger dan akuisisi. Yang pertama yaitu merger. Secara hukum, merger mengharuskan dua perusahaan untuk bergabung atau berkonsolidasi menjadi entitas baru dengan struktur kepemilikan dan manajemen baru. Yang kedua, merger tidak membutuhkan dana tunai untuk menyelesaikan atau merealisasikannya, tetapi melemahkan kekuatan individu masing-masing perusahaan. Yang ketiga, penggabungan bersifat sukarela dari dua perusahaan yang sama dan skala operasi dan pelanggan. Selanjutnya yaitu akuisisi. Yang pertama,
Ketika satu perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain untuk mendapatkan kendali atas perusahaan itu. Yang kedua, akuisisi membutuhkan dana dalam jumlah besar. Dapat dibiayai dari uang tunai, saham, utang, maupun kombinasi dari ketiganya. Yang ketiga, akuisisi tidak bersifat sukarela karena melibatkan satu perusahaan secara aktif membeli yang lain. Baik, sebelum saya menjelaskan studi kasus yang akan kami bahas, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitroto Amalia, NIM 2120102022, Manajemen 2A1. Kali ini yang akan kami bahas yaitu merger Indosat dan Tri Indonesia. Perhatian pasar juga tertuju pada aksi merger dua perusahaan telekomunikasi nasional, PT Indosat dan PT Hokation Tri Indonesia. Merger kedua perusahaan diperkirakan berlaku efektif mulai 4 Januari 2022. Sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat pada 16 September 2021, yang kemudian diperbarui pada 20 Desember. Meski demikian, belum disebutkan berapa nilai merger tersebut. Namun, berdasarkan catatan CNBC Indonesia pada September 2021 lalu, potensi nilai merger keduanya berpotensi mencapai $6 miliar atau sekitar 86 triliun dengan asumsi kurs 14.300 per US dollar. Nantinya, Indosat akan menerbitkan sebanyak 2,62 miliar saham kepada pemegang saham H3I yang mewakili 32,6% kepemilikan saham dalam modal perusahaan penerima penggabungan usaha. Sehingga setelah penyelesaian penggabungan, pengendali Indosat akan menjadi Ooredoo Southeast Asia dan CK Hokation Indonesia. Dalam penjelasannya kepada Bursa Efek Indonesia, manajemen Indosat menyampaikan tujuan dilakukannya penggabungan usaha ini, yaitu untuk menciptakan sinergi operasional yang signifikan yang akan memungkinkan investasi-investasi yang menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai bagi para pemegang saham perusahaan penerima penggabungan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triasa Mardiana, NIM 212010200050 akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus dari akuisisi. Di sini kita menggunakan contoh yaitu PT Adaro yang mengakuisisi PT Trimega. Pengusaha yang juga Presiden Direktur PT Adaro Energi Tbk, Garibali Thohir, mengakuisisi 34,64% saham dari PT Trimega Sekuritas Tbk. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Trimega, Boy Thohir selaku pengendali baru telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat atas rencana pengambilalihan perseran dengan Advanced Wealth Finance Ltd selaku penjual pada tanggal 22 Desember 2021 dari grup Northard. Calon pengendali baru berencana untuk membeli 2.462.700.000 saham di perseroan milik penjualan, yang merupakan sekitar 34,64% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Nantinya, bila transaksi itu diselesaikan, akan terjadi perubahan pengendalian pada PT Trimega Sekuritas Tbk. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.